Hai Sobat Pariwisata, selamat pagi semuanya, tetap semangat tentu saja. Hari ini kita kembali lagi menelusuri apa itu desa wisata dan paket wisata. Ada salam dari saya di sini, salam ceria, salam sehat, salam pariwisata. Nah, Sobat Pariwisata semua, ketika kita menelusuri desa wisata, pasti akan menimbulkan pengalaman tersendiri karena kita akan bertemu dengan masyarakat yang ramah, melihat alam yang indah, dan juga menyaksikan berbagai hal yang tidak kita lihat di keseharian kita, atau melihat sesuatu yang berbeda dengan tempat tinggal kita. Nah, itulah menariknya desa wisata. Nah, di dalam paket desa wisata tentu saja peranan operasional paket wisata sangat penting supaya menjaga agar semua perencanaan di dalam paket wisata berlangsung dan berjalan sesuai dengan rencana. Operasional paket wisata tentu saja juga akan menentukan apakah nanti wisatawan bisa menikmati pengalaman berwisata dengan leluasa atau tidak. Jadi sangat tergantung bagaimana operasional paket wisata desa. Oke Sobat Pariwisata semua, sebenarnya apa operasional paket wisata? Jadi kalau kita bicara operasional paket wisata itu merupakan sebuah proses yang secara teknis memperdalam apa yang disebut pelaksanaan paket wisata. Mulai dari persiapan sebelum wisatawan datang, pada saat pelaksanaan, dan setelah pasca dari kegiatan. Kenapa itu kita sebut proses? Karena masing-masing berkaitan satu sama lain. Persiapan sebelum wisatawan datang sangat penting, misalnya untuk menjamin supaya wisatawan akan disambut sesuai dengan rencana dan wisatawan juga akan mendapatkan waktu dan mendapatkan pengalaman dan juga mendapatkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana. Tujuannya proses teknis tersebut adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan wisata itu akan berjalan lancar, aman, menyenangkan, dan juga memberi kesan positif pada wisatawan. Apakah ada operasional paket wisata yang tidak menyenangkan atau tidak memberikan kesan positif? Iya, ketika operasional paket wisata itu terkesan carut marut, kemudian tidak teratur, dan seterusnya, atau bahkan tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan di dalam itinerary. Karena itu kita perlu sekali menjaga agar paket wisata itu betul-betul berjalan sesuai dengan rencana. Nah, Sobat Pariwisata, tentu saja hal ini bisa kita persiapkan dan ini juga membutuhkan skill, membutuhkan pengetahuan dan juga membutuhkan pengetahuan tersendiri. Oleh karena itu, kita akan mulai dulu apa saja sih bagian dari operasional paket wisata atau komponen dari operasional paket wisata itu yang perlu kita jaga dan juga perlu nanti kita tetapkan dan kita amankan gitu supaya tidak merugikan wisatawan. Tentu saja kita akan bicara tentang siapa pelaksananya. Nah, itu penting karena pelaksana ini nanti akan bertanggung jawab pada keseluruhan. Kemudian di dalam pelaksana itu tentunya ada panitianya, siapa yang bertugas di lapangan, siapa yang mengkoordinasi di lapangan, lalu kemudian siapa pemandunya, siapa tim konsumsi, siapakah tim dokumentasi. Jadi semuanya sudah harus tertata dengan baik. Semuanya sudah di posisi masing-masing dan itu harus dipastikan. Jadi tidak boleh kemudian kita berasumsi, tetapi kita harus recheck, kita harus tentukan, kita harus pastikan siapa yang bertanggung jawab di sana. Jadi jangan sampai misalnya tim dokumentasi ketinggalan mengabadikan, nah itu pasti nanti akan mengecewakan wisatawan. Kemudian aspek keamanan dan kesehatan juga penting, meskipun kita tidak perlu menunggu kasus, kita tidak perlu menunggu ada kecelakaan atau ada apa, tapi itu memang harus dipersiapkan. Biasanya yang wajib ada itu adalah P3K, itu wajib. Ketika kita menyelenggarakan paket wisata dimanapun, wajib TL menyiapkan yang namanya P3K, karena itu bagian dari standar menjadi seorang TL untuk memastikan wisatawan tetap terjaga keamanan dan kesehatannya. Kemudian yang juga harus dipastikan, kalau tadi itu tim pelaksananya, yang juga harus dipastikan di dalam operasional paket wisata itu adalah sarana prasarananya. Jadi sarana prasarananya itu sudah harus ready, sudah harus siap.
Tidak boleh misalnya ada yang masih misalnya toiletnya masih kotor atau tendanya masih belum dipasang. Jadi semuanya harus dipastikan pada hari H. Ketika wisatawan datang, semuanya itu harus sudah ready untuk digunakan. Lokasi juga harus ditetapkan, jadi harus clear semuanya. Lokasinya di mana, misalnya nanti untuk makan siang atau makan malamnya di mana, lalu untuk atraksinya, titik-titik atraksinya di mana. Nah, itu sudah harus diperjelas sehingga nanti tidak sampai overlap gitu dengan rencana. Yang tidak kalah pentingnya kemudian adalah peralatan dan logistik. Ya pasti ya di dalam aktivitas pasti dibutuhkan infrastruktur, dibutuhkan logistik, peralatan dan seterusnya. Misalnya kalau kita akan melakukan kegiatan misalnya di pertanian, tentunya ada alat-alat pertanian dibutuhkan, cangkul atau misalnya benih-benih padinya dan seterusnya. Itu harus sudah disiapkan ketika kita akan menyelenggarakan paket tanam padi. Lalu bahan-bahan, kemudian juga kostum, misalnya ketika di situ ada atraksi budaya yang membutuhkan kostum-kostum tertentu, maka kostumnya harus dipastikan ready. Jadi kostumnya juga harus bersih dan jangan sampai kemudian kostumnya itu sudah ada yang rusak gitu ya, sehingga nanti membuat wisatawan merasa kurang puas. Jadi semuanya itu harus ready, semuanya itu harus sudah siap pakai dan tidak ada satupun yang kurang. Bagaimana kalau kemudian di tengah-tengahnya ketika di recheck itu ternyata ada yang mengalami masalah? Contoh misalnya ada kerusakan di toilet atau misalnya kemudian ada kekurangan di kostum, kekecilan atau kebesaran. Nah, bagaimana? Masih ada waktu untuk merepair ya, memperbaiki. Jadi kalau misalnya memang dalam waktu secepatnya bisa diperbaiki, harus segera diperbaiki. Dan yang tidak kalah pentingnya juga perlu ada namanya kontak darurat. Jadi ketika dalam keadaan darurat kita harus kontak pada siapa, baik itu di wisatawan maupun di tim penyelenggara atau tim pengelola pariwisata. Di kontak darurat wisatawan itu juga penting ketika misalnya terjadi sesuatu yang membutuhkan keputusan dengan cepat, maka kontak darurat itu harus dihubungi segera. Sobat pariwisata, komponen operasional paket wisata ini akan menjamin kalau kita nanti menyelenggarakan semuanya akan terselenggara dengan baik. Nah, ini adalah contoh alur operasional paket wisata dimulai dari sehari sebelum kegiatan, sebelum acara, kemudian pada saat acara, dan sehari setelah acara. Kenapa 3 stage itu penting? Karena di hari sebelum acara yang dibutuhkan adalah banyak persiapan, koordinasi, dan seterusnya. Dan kemudian pada H-1 atau setelah acara biasanya ada evaluasi. Nah, di kegiatan H-1 biasanya yang diperlukan adalah persiapan lokasi. Jadi semua lokasi itu yang akan dilalui oleh wisatawan itu perlu dicek. Baik lokasi yang terkait dengan kendaraan, misalnya dilalui kendaraan, maupun lokasi yang nanti misalnya tempat wisatawan beraktivitas. Hal-hal yang bisa membahayakan tentu saja harus segera diantisipasi, harus bersihkan supaya itu tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Contoh misalnya kalau kita di area-area basah gitu ya, area tanah, maka dipastikan bahwa itu tidak licin. Kalau perlu misalnya ditambahkan kerikil atau apa sehingga ketika wisatawan beraktivitas tetap aman. Persiapan lokasi jika terkait dengan wisata bahari, misalnya kegiatan diving atau snorkeling, maka yang diperlukan adalah lahan di sekitar tempat snorkeling itu betul-betul harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan. Contoh misalnya di situ mungkin ada aktivitas dari ikan-ikan yang kelihatannya menarik tapi itu berbahaya. Contohnya bulu babi atau misalnya jenis-jenis ikan yang beracun yang lain yang ketika kemudian disentuh itu juga akan membahayakan wisatawan. Terkait dengan koordinasi, biasanya sehari sebelum kegiatan akan dilakukan rapat-rapat koordinasi. Ini penting sekali untuk memastikan bahwa semua bagian, semua divisi, semua orang yang bertanggung jawab di situ itu sudah tune in, sudah pas dengan apa yang harus dikerjakan.
Jadi semua dipastikan berjalan dengan baik dan masing-masing satu visi. Jadi jangan sampai kemudian terjadi overlapping atau miskomunikasi, karena itu nanti juga akan merugikan kegiatan sekaligus juga akan mengecewakan wisatawan kalau sampai terjadi. Lalu pengecekan peralatan atau logistik itu penting karena bisa jadi peralatan itu juga mengalami pasang surut kondisi gitu ya. Ketika misalnya kondisinya tidak fit, misalnya yang terkait dengan power, kemudian mic, biasanya mic itu harus dicek, misalnya apakah baterainya itu sudah cukup, perlu dicaskah, dan seterusnya, supaya ketika berlangsung acara tidak terjadi kendala atau gangguan. Pada saat kegiatan atau hari hanya tentu saja akan dilakukan penyambutan, kemudian pengaturan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan yang ada di IT atau yang tertulis di IT. Dan termasuk di dalamnya mungkin juga ada makan minum, maka waktu kapan harus makan itu harus misalnya disiapkan, kemudian kapan harus diantar dan seterusnya itu perlu dicek betul dalam pelaksanaannya. Ketika kemudian kegiatan itu dilaksanakan agak jauh dari desa, maka dipastikan pengiriman makanan misalnya atau minuman itu berlangsung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi lebih baik dilaksanakan sebelum waktunya daripada pada saat setelah waktu yang ditentukan, sehingga membuat wisatawan akan menunggu. Nah, di hari H+1 atau setelah pelaksanaan, yang jelas pasti ada upaya atau ada aktivitas bersih-bersih ya, karena setelah ada aktivitas wisata kadang-kadang akan meninggalkan sampah atau meninggalkan hal-hal yang memang perlu dibenahi, misalnya ada kotor dan seterusnya, sehingga itu perlu dilakukan pembersihan. Supaya apa? Supaya nanti lokasi atau tempat acara itu sudah siap kembali untuk digunakan oleh wisatawan yang lain. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah ada evaluasi internal. Jadi pada saat setelah hari H, maka akan dilakukan evaluasi. Tadi pelaksanaannya bagaimana? Apakah ada kendala? Apakah kemudian ada ketidakpuasan? Ada yang komplain? Atau sebaliknya, misalnya wisatawan atau konsumen kelihatan bahagia, mereka testimoninya menyenangkan, memuaskan dan seterusnya. Nah, itu juga akan menjadi bagian dari evaluasi. Hal-hal positif tentu saja akan kita pertahankan ke depan, dan hal-hal negatif bisa kita mitigasi atau bisa kita kondisikan supaya itu tidak terjadi lagi. Dan yang jelas dokumentasi dan laporan itu wajib kita cek. Jadi jangan sampai kita tidak punya catatan aktivitas atau kegiatan yang tadi sudah berlangsung. Kenapa dokumentasi? Dokumentasi biasanya juga dibutuhkan oleh wisatawan, termasuk juga oleh internal, karena pengelola juga membutuhkan dokumentasi itu sebagai portofolio kegiatan ataupun untuk branding. Termasuk di dalamnya juga ada laporan. Nah, laporan itu penting untuk melihat efisien dan efektivitas kegiatan berlangsungnya seperti apa, sehingga ke depan akan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Sobat pariwisata, kalau kita melihat apakah ketika dalam operasional itu hanya melibatkan pengelola? Tidak. Jadi di dalam operasional paket wisata pun peran masyarakat sangat penting. Kenapa? Karena masyarakat di situ perlu dilibatkan sesuai dengan peran dan keahliannya. Ingat, kalau kita berada di desa, maka masyarakat desa lah yang akan menjadi daya tarik wisata. Karena itu mereka hampir dipastikan mereka lah yang akan melakukan aktivitas-aktivitas yang menarik atau menjadi daya tarik wisata. Nah, keterlibatan mereka tentu saja supaya mereka juga punya rasa memiliki dan tentu saja mendapatkan dampak ekonomi secara langsung. Rasa memiliki ini penting. Ketika mereka memiliki rasa ikut memiliki, maka mereka juga akan ikut bertanggung jawab pada kehadiran wisatawan dan juga bertanggung jawab bagaimana memuaskan atau menyenangkan wisatawan yang menjadi tamu masyarakat. Nah, contoh keterlibatan tuan rumah atau masyarakat dalam hal ini itu misalnya kalau pemilik homestay ya mereka akan melayani dengan baik, menyiapkan homestay-nya
kebersihannya, kemudian standar harus dibersihkan, diganti spray dan seterusnya, menyapa tamu, termasuk juga mengajak tamu menikmati atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Jadi boleh misalnya tamu itu kemudian ikut ke dapur atau ikut ke tempat biasanya masyarakat lokal beraktivitas. Lalu kemudian pemandu juga biasanya melibatkan masyarakat lokal, yaitu Karang Taruna. Para anak-anak muda itu mereka akan terbiasa memiliki hospitality yang bagus, mannernya juga bagus, mereka jadi lebih sopan dan seterusnya. Lalu juga melibatkan ibu-ibu, misalnya ibu PKK. Biasanya ibu PKK juga bisa diserahi tanggung jawab untuk konsumsi, tapi tentu saja dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Dengan demikian semuanya terlibat, semuanya happy, semuanya merasa merasa dibutuhkan, sehingga dengan demikian akan terjadi iklim yang positif bagi masyarakat sekitarnya. Nah, Sobat Pariwisata, ini ada beberapa standar pelayanan dalam operasional paket wisata. Misalnya di aspek sambutan, tentu saja standar minimalnya ya harus ramah, informatif, hangat. Jadi tidak boleh kita kalau kedatangan wisatawan itu menunjukkan sikap yang tidak enak meskipun tidak ditujukan pada wisatawan. Misalnya mungkin ada masalah di rumah, maka tidak boleh itu kita tampilkan atau kita tunjukkan di depan wisatawan. Jadi di depan wisatawan kita harus bersikap tetap ramah. Apapun misalnya mungkin kita sedang mengalami masalah atau apapun, maka semaksimal mungkin kita tetap bersikap ramah, informatif dan juga hangat. Untuk makanan yang jelas, makanan yang kita sajikan itu wajib bersih, sesuai dan juga sesuai dengan selera tamu. Contoh kalau kita melayani wisatawan mancanegara, biasanya wisatawan mancanegara tidak terlalu menyukai bumbu yang pedas, maka kita bisa menyesuaikan makanan yang kita sajikan sesuai dengan selera tamu-tamu kita. Termasuk juga tamu yang berasal dari budaya lain. Contoh kalau masyarakat Jawa Tengah biasanya lebih suka manis, maka kita bisa menambahkan gula pada masakan yang akan kita sajikan pada mereka, sehingga akan sesuai dengan selera mereka. Lalu untuk pemandu yang jelas harus menguasai materi dan juga mampu berkomunikasi dengan baik, termasuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing jika pemandunya memang diperuntukkan wisatawan asing. Dari aspek keamanan juga ada standar operasi prosedur yang terkait dengan kedaruratan. Jadi mitigasi darurat itu wajib tersedia. Ketika terjadi apa-apa, apa yang harus dilakukan? Misalnya ketika ada kecelakaan di laut, maka siapa harus dihubungi dan apa yang harus dilakukan? Ketika misalnya ada kecelakaan di darat, apa yang harus dilakukan? Sudah ada standar yang semua memahami, pengelola semuanya memahami, sehingga sigap dan juga meminimalisir yang namanya korban. Yang jelas untuk kebersihan baik di toilet maupun di lokasi wajib, termasuk kerapian dan juga keindahannya harus dijaga. Nah, Sobat Pariwisata, ini beberapa checklist ya operasional paket wisata. Yang jelas ada daftar hadir wisatawan, ada susunan acara, di situ ada MC, ada peralatan atraksi yang siap pakai, ada tim pemandu yang siap dan kemudian juga akan mengawal ya kegiatan. Lalu ada konsumsi yang tepat waktu, souvenir ataupun cindera mata yang itu sesuai dengan paket ya, optional. Jadi kalau misalnya di dalam paket itu termasuk souvenir, biasanya juga akan diberikan souvenir sesuai dengan paket. Yang jelas ada dokumentasi baik foto maupun video dan dipastikan dokumentasinya bagus, gambar baik gambar maupun pencahayaannya juga bagus, rapi dan seterusnya, sehingga pada saat diposting di media sosial tidak mengecewakan wisatawan. Lalu ada juga form evaluasi, baik kita laksanakan secara online, misalnya menggunakan Google Form ataupun secara manual, secara offline. Nah, kenapa kita perlu evaluasi tersebut? Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana apa yang sudah kita berikan, bagaimana tanggapan dari wisatawan atau konsumen. Jadi di dalamnya nanti kita beri saja form evaluasi yang mudah, yang tidak terlalu panjang gitu ya, sehingga tidak menyulitkan pada saat wisatawan mengisi. Contohnya yang ini misalnya hanya model checklist saja. Jadi
kita akan berikan statement gitu apa yang dinilai, lalu kemudian ada penilaiannya itu berupa checklist angka 1 sampai 5, di mana angka 1 itu adalah angka yang kurang gitu, dan kemudian selanjutnya angka yang tertinggi yaitu 5 itu adalah menunjukkan sangat puas. Nanti wisatawan diminta untuk memberikan checklist di mana menurut mereka pelayanan yang sudah diberikan. Nah, ini ada contoh form evaluasi kegiatan, tadi ada yang checklist, kemudian ada yang juga berupa komentar. Misalnya bagaimana, apakah ada masukan, apa yang paling terkesan, dan seterusnya. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan, masukannya mereka seperti apa, dan apakah nanti mereka bersedia merekomendasikan. Ini penting sekali. Kalau mereka bersedia merekomendasikan, artinya mereka pasti puas dengan pelayanan kita. Sehingga mereka ingin membagikan kepuasan dan pengalaman mereka kepada orang lain. Nah, kenapa kita perlu melakukan evaluasi? Yang jelas kita ingin tahu tingkat kepuasan wisatawan seperti apa sebagai bahan masukan bagi pengelola, sekaligus juga untuk evaluasi ke depannya apa yang perlu diperbaiki. Perlu juga untuk meningkatkan kualitas layanan, karena yang namanya pelayanan itu ada pelayanan maksimal yang bisa kita berikan. Apabila saat ini misalnya kita belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal, minimal kita tahu tujuan ke depan apa yang harus kita lakukan. Lalu juga perlu masukan langsung dari pengunjung atau wisatawan. Kalau mereka langsung mengisi, jadi kita tahu kejujuran mereka seperti apa. Jadi kita tidak boleh ketika menerima kritik itu kemudian kita menunjukkan sikap yang tidak suka. Kita harus berterima kasih ketika wisatawan mau menyampaikan kritik pada kita. Artinya mereka masih menghargai kita dan memperhatikan kita. Dan itu yang nanti kita akan antisipasi, kita akan perbaiki sehingga kedepannya akan jauh lebih baik. Yang jelas juga untuk meningkatkan kredibilitas desa wisata. Jadi desa wisata profesional, meskipun tempatnya di desa, tapi bekerjanya profesional dan juga akan menimbulkan branding yang positif juga pada desa wisata. Bahwa pelayanan yang diberikan itu sudah sesuai dengan standar. Sobat pariwisata semua, ini yang tadi kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan sobat pariwisata semuanya bisa melakukan evaluasi di desa wisata masing-masing. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.